Hai sobat, mari kita lanjut lagi. Awan darah membanjiri kota, itu tampak seperti tanah hantu berdarah, yang memberi orang rasa ngeri dan depresi. Dan di setiap awan darah, ada manik berwarna darah yang tergantung di tengah, dan setiap manik berwarna darah seperti matahari berdarah. Darah asli dikabarkan sebagai darah langit dan bumi, darah dari segala sesuatu, awal dari darah, sumber darah. Meskipun darah asal bukan jalan, itu lebih baik daripada jalan. Darah asal memiliki penglihatan, di mana darah adalah matahari, dan awan darah diselimuti di dalamnya. Seperti penjara darah. Yu Feng sangat terkejut, matanya lurus, ini adalah harta karun di dunia. Darah asal, ini adalah harta karun bagi setiap praktisi, bahkan orang suci. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat harta karun seperti itu dalam hidup ini. Biasanya setetes sulit dilihat, tetapi ada begitu banyak di sini. Mata Yu Feng bersinar terang, kami mengirimkannya. Dai Yao Yao tidak bisa tenang saat ini, dia bersemangat ketika melihat Yuan Sue di depannya. Nilai origin blood terlalu luar biasa. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa memiliki harta seperti itu? Apakah benda ini sangat berharga? Su Wuzu mencari informasi tentang seni medis Yin Yang, tetapi tidak ada catatan tentang darah asal. Ini lebih dari berharga untuk digambarkan, ini adalah harta yang tiada taranya. Wajah Yu Feng memerah karena kegembiraan. Mari kita begini, dengan sumber darah, prajurit manapun dapat pergi ke titik di mana matahari bersinar. Tentu saja, darah sumber dapat membuat orang ki dan darah diubah lagi, yang hanya dapat dianggap sebagai efek paling umum. Su Wuzu tertegun sejenak, orang-orang biasa dapat mencapai langit matahari merah dengan bantuan origin blood, jadi bagaimana mereka dapat mencapai langit dengan bantuan origin blood? Apa efeknya? Tanya Su Wuzu. Apakah kamu tahu apa darah dari segala sesuatu? Sumber darah Yu Feng bertanya pada Su Wuzu. Jangan bicara omong kosong. Su Wuzu tidak ingin terus mengobrol dengan Yu Feng, sangat aneh di sini, dia tidak ingin terus-menerus berada di dalamnya. Itu, sumber darah memasuki tubuh. Jika Anda dapat mencegat sumber kehidupan makhluk lain, Anda dapat meningkatkan jiwa ki dan darah. Tahukah Anda apa itu jiwa ki dan darah? Ki dan darah bukan hanya kekuatan, tetapi memiliki beberapa kekuatan ilahi makhluk hidup. Jika Anda memiliki jiwa ki dan darah, maka sungai ki dan darah Anda seperti memiliki dewa sungai. Pernah ada seorang pria hebat yang mendapatkan darah sumbernya, dan kemudian mendapatkan sumber kehidupan unicorn. Dia mengolah kekuatan gaib, meneteskan darah ke unicorn, dan mengejutkan sebuah era. Darah menjadi unicorn. Su Wuzu bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya juga sangat bergejolak. Aku tidak tahu penampilan anggun macam apa ini. Mereka berempat mendekati awan darah dengan hati-hati. Melihat bahwa tidak ada bahaya, mereka berempat segera bergerak ke empat arah dan mulai mengambil darah sumber. Su Wuzu mengambil suntikan dan menelan setetes. Begitu dia mendapatkannya di tangannya, mangkuk hitam tiba-tiba bergetar, dan tetesan di tangannya masuk ke mangkuk hitam. Wajah Su Wuzu berubah, berpikir bahwa harta karun seperti itu tidak dapat ditelan oleh mangkuk hitam, dan mangkuk hitam tidak hanya menelan logam untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi juga memuntahkan darah. Namun, ketika pikirannya menyatu ke dalam mangkuk hitam, dia menemukan bahwa setetes darah masih ada di sana, dan Su Wuzu menghela nafas lega. Melihat ini, Su Wuzu melesat ke tempat berikutnya. Tetapi pada saat ini, Yuan Sue terkejut, awan darah tiba-tiba menggulung, dan Yuan Sue melarikan diri seperti kelinci. Tidak bagus, darah sumbernya akan keluar, cepat dan telan. Dai Yao Yao dan Yu Feng menelannya dengan sangat cepat, dan Su Wuzu juga menelannya. Itu hanya mengejutkannya, mangkuk hitam bergetar di benaknya pada saat ini, dan di antara getaran,
banyak darah asal yang melarikan diri, ditarik dan jatuh langsung ke mangkuk hitam. Segera, ada lebih dari 10 tetes darah asal di mangkuk hitam. Su Wuzu ingin beralih ke tempat lain, tetapi saat ini awan darah sedang bergulir, dan sumber darah di kejauhan sudah menghilang. Dai Yao Yao dan yang lainnya menelan darah mereka sendiri, melihat semua darah yang tersisa, darah di tangan mereka tidak masuk ke tubuh mereka. Efek Si Mei adalah yang paling jelas, darahnya masuk ke tubuhnya, napasnya melonjak, dan dia langsung mencapai alam yang didapat. Dan terobosan terus-menerus, mencapai tingkat kelima lusa, lalu berhenti. Darah Yu Feng memasuki tubuhnya, dan tubuhnya juga terbakar dengan darah, yang sangat panas, tetapi dia hanya berjarak 1 garis dari langit. Adapun Dai Yao Yao, fenomena asal darah memasuki tubuh, langit dan bumi, ada matahari yang terik menggantung di atas kepala, menunjukkan pemandangan matahari merah di langit. Melihat perubahan mereka, pikiran Su Wuzu melebur ke dalam Yueng Sui, dan setetes Yueng Sui bergabung ke dalam tubuhnya di bawah kendalinya. Su Wuzu hanya merasakan arus hangat mengalir di sekujur tubuhnya. Dia tidak memiliki penglihatan apapun untuk ditunjukkan. Dia hanya merasa bahwa suhu darah yang awalnya berapi-api menjadi lebih dingin saat ini. Sebuah anoda melahirkan yin. Su Wuzu memiliki teknik pengobatan yin-yang, jadi dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Ini juga membuatnya sangat gembira, yang menciptakan yin, yang dapat membentuk siklus yang saling melengkapi, tidak perlu menyesuaikan yin dan yang sendiri, Qi dan darah akan menyesuaikan yin dan yang secara mandiri, dan ketika yin dan yang benar-benar harmonis, semua penyakit tidak akan menyerang. Tentu saja, dia masih jauh dari langkah ini, tetapi ada yin dan yang dalam darah, dan beberapa penyakit ringan dan racun dapat diabaikan. Ini benar-benar harta karun. Su Wuzu menghela nafas dalam hatinya. Apa yang berubah dalam dirimu? Dai Yao Yao bertanya kepada Su Wuzu dengan lembut dan menawan. Anda menebak. Su Wuzu tertawa dan tidak memberitahu Dai Yao Yao. Dai Yao Yao diam-diam kejam, dia hanya 1 langkah dari langit. Dengan darah sumbernya, bagaimana dengan Su Wuzu? Dia sendiri berada di level ini, perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh darah sumber? Dai Yao Yao sangat penasaran karena belum pernah ada rekor seperti itu sebelumnya. Jika itu bisa diubah lagi, itu akan benar-benar menakutkan. Tapi sayangnya, pria ini tidak memberitahunya. Buat dia sangat penasaran. Berani menggodaku, dan aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik di masa depan. Hati Dai Yao Yao kejam, tetapi wajahnya seperti bunga, dan dia melanjutkan, aku bisa menebaknya tanpa berkata, aku hanya ingin memastikannya. Di depan, ada lautan darah. Yuan Sui melarikan diri, awan darah di depannya menyebar, dan Su Wuzu dan rombongannya melihat pemandangan di depannya. Itu merah, dan bau darah yang menyengat datang darinya. Itu tak terbatas, dan gelombang darah menggulung di dalamnya. Ada gelembung besar yang terus-menerus muncul dari lautan darah, berderak seperti mendidih. Di atas lautan darah, ada banyak tulang dan lengan yang patah di sendok, yang terlihat mengejutkan, pemandangan yang mengerikan dari neraka yang nyata. Secara khusus, ada api hijau yang berkibar di lautan darah, seperti hantu dan hantu. Ada seseorang yang berdiri di sana. Si Mei menunjuk ke suatu tempat dan berkata. Su Wuzu dan yang lainnya melihat ke atas dan melihat bahwa di sebelah lautan darah, 1 jari menunjuk ke bulan darah di langit, dan yang lainnya menunjuk ke lautan darah di bawah kakinya. Sekte Master Taoisme 6000 tahun yang lalu. Dai Yao Yao memandang orang ini, benar-benar gelisah. Master Sekte Taoisme Yu Feng juga berbicara dengan ngeri saat ini. Ada apa dengan Daozong meskipun dunia ini penuh dengan agama dan sekte kuno? Namun, secara umum diterima oleh dunia bahwa para pemimpin Taoisme bukanlah tempat suci yang agung, tetapi sekte Tao.
Status Taoisme terlepas, dan masih di atas tanah suci tertinggi. Jika bukan karena peristiwa besar yang terjadi ratusan tahun yang lalu, Sekte Dao hampir hancur, dan Sekte Dao masih menjadi pemimpin Sekte Dao. Ini bukan hanya namanya. Master Sekte Taoisme 6.000 tahun yang lalu jelas merupakan sosok paling kuat di dunia, mungkin hanya Master Choge yang bisa menandinginya. Dan yang paling penting adalah bahwa setiap Master Sekte Tao adalah eksistensi yang menekan suatu era, merupakan pembangkit tenaga listrik mutlak, dan tak terkalahkan di era kontemporer. Orang seperti itu sebenarnya ada di sini. Apakah juga setelah kematian, tenggelam ke dalam neraka? Ada desas-desus bahwa Master Sekte Taoisme ini tidak ada bandingannya, dan dua monster raksasa menyerangnya. Dia menunjuk satu jari pada saat yang sama, sehingga dua monster raksasa, mayat hidup Sirius ditekan di bulan yang cerah, dan katak emas itu ditekan di neraka. Apakah legenda ini benar apa gumam Yu Feng pada dirinya sendiri? Su Wuzu berjalan ke depan, tetapi matanya tertuju pada jarinya, dia mengenakan cincin di jarinya, yang tidak besar. Tapi ada sajak warna-warni di atasnya. Besi berlapis warna-warni. Su Wuzu mengenali benda itu, logam yang sangat berharga dengan nilai tak terbatas. Untung saja jika mangkuk hitam itu tertelan, pasti akan mengeluarkan banyak cairan. Sayang sekali mayat-mayat ini menjadi abu ketika disentuh. Su Wuzu menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, berpikir untuk memberinya tumpangan. Tapi kali ini, tangannya dengan jelas menyentuh mayat itu, dan mayat di depannya tidak berubah menjadi abu terbang. Su Wuzu terkejut sesaat, tetapi dia langsung sangat gembira. Mayat ini belum lapuk. Su Wuzu tidak terlalu peduli, dia mengulurkan tangan dan berpikir untuk memilih cincin itu. Berapa harga cincin ini? Su Wuzu, jangan bergerak. Wajah Dai Yao Yao berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Ingin menghentikan Su Wuzu telah melepas cincin itu, dan bahkan tangan dengan mayat itu diangkat olehnya, tidak lagi menunjuk ke bulan yang cerah. Saat dia meletakkan tangannya, dunia berubah secara drastis, dan bulan darah di atas kepalanya bahkan lebih merah pada saat ini, seolah-olah akan meneteskan darah. Sirius yang hitam pekat perlahan-lahan muncul di bulan darah, meraung dan berusaha keluar. Hei, dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dan dia benar-benar dapat menekan undet Sirius dengan sisa kekuatannya setelah kematiannya. Langkahmu telah menghancurkan momentumnya untuk menekan undet Sirius, kata Dai Yao Yao. Ekspresi Su Wuzu berubah, dan dia melihat ke bulan darah, di mana undet Sirius masih terus mengaum. Tampaknya akan segera keluar, tetapi tampaknya sangat dekat. Hati semua orang tegang, karena takut Sirius yang abadi akan datang. Untungnya, hanya omannya yang terlihat, dan setelah menunggu lama, undet Sirius tidak terlihat bergegas turun. Semua orang sedikit lega, tetapi saat ini tidak ada yang berani menyentuh mayat itu lagi. Lautan darah tidak terbatas, dan hanya ada lautan darah yang tersisa di jalan di depan. Kita tidak bisa terus bergerak maju. Yu Feng melihat ke depan dan menghela nafas, tempat apaan ini, mungkinkah dia tidak bisa melewatinya? Melihat lautan darah merah di depan mereka, semua orang terdiam. Mereka percaya bahwa pasti ada rahasia di seberang lautan darah. Namun, tidak ada yang berani maju. Lautan darah sangat luas, dan kekuatan mereka tidak bisa pergi jauh sama sekali. Angin amis masih bertiup, dan semua orang berdiri di sana dan melihat sekeliling, dan hati mereka tidak tenang. Tentu saja, Dai Yao Yao dan Yu Feng juga melihat ke arah Master Sekte Taois. Dan mereka ingin mengambil mayat ini. Ini jelas merupakan mayat suci. Hanya melihat Sirius yang mengaum di bulan darah, tidak ada yang berani bergerak. Jika kodok emas yang dikatakan tertindas ada di neraka ini, maka mereka hanya bisa direduksi menjadi makanan darah.
Pikiranku mulai pusing, dan waktu untuk terhubung ke neter akan segera tiba. Si Mei berdiri di samping, dia berkata tiba-tiba. Mereka bertiga terkejut, dan mereka semua memandang si Mei, melihat bahwa wajahnya pucat dan kelopak matanya berkelahi. Pada saat ini, semua orang ingat bahwa si Mei juga memiliki batas waktu untuk terhubung dengan Netherworld. Setelah menunggu kurang dari beberapa saat, tanda di dahi si Mei muncul lagi. Saat mereka muncul, semua orang hanya merasakan kepala mereka membeku lagi, dan ketika mereka membukanya lagi, mereka menemukan bahwa mereka berada di halaman lagi. Hanya menatap bulan di atas kepala mereka, mereka menemukan bahwa bulan yang awalnya cerah tampaknya memiliki sinar darah. Terima kasih Kak.